founder di usaha tersebut. Jadi pupuk organik ini sudah mendapatkan izin Deptan dan juga sertifikasi organik dari Inoffice. Makanya kami berani membranding bahwa sawah atau tanaman yang akan kita pupuk boleh mulai dengan pengurangan penggunaan pupuk kimia atau bisa juga full organik. Seperti itu. Nah, harapan saya adalah mungkin di awal kita belum bisa mencap bahwa produk yang dihasilkan itu adalah produk organik. Contoh misalnya kalau mereka pakai pupuk di duren, kita sebut duren organik, mungkin belum ya, karena masih ada residu dari penggunaan pupuk kimia sebelumnya, juga kualitas air dan yang ada teresap dalam tanah, sehingga itu perlu proses waktu kurang lebih 2-3 tahun. Nah, dan itu pun harus dalam sebuah desa itu secara serentak go organiknya seperti itu. Nah, tetapi karena mau tidak mau kita harus berpindah ke organik karena apa? Karena yang pertama alasan seringnya petani mengalami gagal panen. Nah, terutama di padi, di persawahan. Nah, karena setelah kita mendapatkan masukan, informasi dari berbagai pihak, ternyata memang kondisi tanah sudah tidak bagus. Seperti itu, walaupun ditambah dosis, kemudian ditambah obat-obatan pestisida, juga tidak memberikan hasil yang signifikan. Artinya tetap aja menurun gitu. Malah salah satu kesaksian daripada petani, pada saat dia sudah merah, padi terserang hama, jamur dan lain sebagainya, apalagi penggerek batang. Nah, ini disemprotkan lebih urea misalnya unsur N-nya. Nah, ini tidak padi tidak mengalami pertumbuhan. Stuck dia di posisi tersebut. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan organik, karena organik itu kan kayak mikroba. Nah, akhirnya mampu tumbuhan tersebut mengalami pertumbuhan kembali. Seperti itu, dengan tumbuh tunas baru dan lain sebagainya. Nah, ini udah banyak yang membuktikan karena kami dari Dewalguns yang merupakan stock center daripada pupuk organik nasional khususnya di Bali. Nah, ini kami sudah uji coba di berbagai desa. Ya, udah uji coba, udah ada beberapa percontohan, kami kerjasamakan dengan beberapa organisasi dan juga pemerintah daerah lewat Dinas Pertanian. Itu kami sudah ada beberapa tempat yang kita kerjasamakan. Bahkan di Gianyar itu di 3 desa, Petak Kajep, kemudian ada Sidan dan Temesi, itu justru diambil dari dana desa untuk melakukan demplot karena mereka sudah menyatakan diri kami harus memiliki produk unggulan yaitu beras organik nantinya. Seperti itu. Makanya kami juga semangat mengedukasi dan mendampingi karena bagaimanapun dalam tahap ini banyaknya kekecewaan dari petani di mana mereka biaya besar, tenaga banyak, kemudian hasil tidak memadai. Nah, ini yang menyebabkan maraknya alih fungsi lahan seperti itu. Walaupun dalam hal ini kebijakan pemerintah pingin mengurangi atau membatasi daripada alih fungsi, tetapi ya bagaimana karena petani sendiri sudah merasa capek untuk turun ke sawah, padahal kita tahu Indonesia yang agraris harusnya sudah swasembada pangan bahkan bisa ekspor harusnya. Tapi kenyataannya kita masih ngimport beras. Ya, ini sebenarnya pertanian organik ini menjanjikan ya Bu ya dari beberapa potensi yang ada di Buleleng. Dari tiga desa yang di Gianyar yang kami demplot, kemudian juga di Buleleng itu juga sudah kami melakukan demplot di 3 desa. Ada beberapa sebenarnya tapi yang kita karena petaninya ini fokus full organik gitu ya kita dampingi. Nah, itu di desa Poh Bergong, kemudian di desa Ambengan dan juga di desa Girimas. Ada satu petani yang memang sudah 3 masa tanam, 3 kali panen itu sudah tidak memakai pupuk kimia lagi seperti itu dan hasilnya tidak kalah dengan sebelumnya bahkan cenderung meningkat.
seperti itu. Itu yang alasan saya kalau kita pernah mendengar ataupun membaca daripada Profesor Kartini. Beliau adalah salah satu guru besar di Universitas Udayana. Itu dalam beliau menyatakan hasil riset ya, ternyata 20% ibu-ibu sudah terkontaminasi air susunya kimia. 20% air susu ibu mengandung zat kimia. Nah, ini berarti kita miris ya, bagaimana tidak stunting, bagaimana kesehatan kita tidak menurun. Karena sekarang apa sih yang tidak terkandung kimia? Ya, oke lah baju yang kita pakai, tetapi makanan ya tidak bisa terlepas dari pengawet, pewarna, kemudian perasa supaya enak dan lain sebagainya. Nah, ini benar-benar kita harus berperang dalam kondisi itu. Kalau kita teliti lagi, mungkin ya dari 100 orang itu mungkin 20% sudah di usia tertentu itu sudah gula darah tinggi. Nah, karena ternyata hasil riset itu beras organik itu jauh lebih rendah kandungan gulanya daripada beras yang dipupuk dengan kimia. Seperti itu. Nah, ini yang saya lagian pada dewasa ini kan kesannya beras organik mahal. Ya. Tetapi dalam konteks kalau kita nanti kenapa mahal? Karena hasil yang dihasilkan oleh petani yang menggunakan organik pada umumnya turun. Seperti itu, makanya petani enggan untuk berpindah ke organik. Mudah-mudahan lewat pupuk organik nasional ini bisa memberikan kepastian bahwa dengan menggunakan pupuk ini dan kembali ke organik minimal hasil sama, astungkare lebih. Nah, ini yang saya nyatakan, kalau misalnya hulunya pertanian kita itu nanti akan berubah menjadi pertanian organik, otomatis hasilnya suatu saat akan menjadi hasil yang organik, sehingga pasti sehat gitu. Nah, kalau misalnya sumbernya sudah sehat, otomatis masyarakat pengguna akan lebih sehat. Nah, karena hasilnya akan lebih dan harga akan lebih tinggi, otomatis ekonomi akan menjadi lebih naik juga. Itu harapan kami dari pelaku pertanian pendamping daripada pertanian organik melalui pupuk Pornas ini. Oke, iya. Itu dari sisi ekonominya ya Ibu ya. Kalau dari sisi kesehatannya apa sih manfaat utama dari pertanian organik itu Ibu? Yang pertama pasti berpengaruh di lingkungan. Ya. Dengan adanya pertanian, kemudian dengan organik ini otomatis menurunkan karbon. Ya, otomatis pelan-pelan harapannya adalah ozon, kemudian kesegaran lingkungan, kemudian menghindari tercemarnya pestisida dan lain sebagainya, terutama mengembalikan kesuburan tanah. Ini jelas sekali akan berpengaruh terhadap peningkatan kesehatan masyarakat. Itu ya manfaat utamanya ya. Karena kan oksigen yang dihasilkan lebih tinggi daripada dengan pemupukan kimia, dan kembali ekosistem di persawahan ataupun lingkungan itu kembali baik. Seperti itu, rantai-rantai makanan, ekosistem yang terjadi semakin bagus gitu. Oke. Ya, tentunya memang peranan dari pertanian organik itu Ibu secara umum berdampak positif ya Ibu ya? Ya. Khusus kepada masyarakat begitu ya. Kemarin kami kerjasama dengan HIPI, Himpunan Pengusaha Pribumi, itu kita untuk khusus demplot kami yang di Desa Ambengan, itu kami program panen padi sehat pribumi. Nah, itu kami kerjasama dengan HIPI, Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia. Nah, itu mereka benar-benar kemarin itu hulunya akan berubah menjadi organik. Kita berjuang, kemudian hilirnya itu kita akan ciptakan pasarnya. Jadi kami berkomitmen teman-teman di Himpunan Pengusaha Pribumi yang akan membeli produk-produk dari organik ini. Seperti itu. Tapi kalau dari minat masyarakat Buleleng itu sendiri apakah sudah cukup tinggi Bu untuk membeli dari hasil olahan produk pertanian organik ini?
Kalau menurut saya masih perlu literasi ya, masih perlu pemahaman-pemahaman, edukasi-edukasi yang berkelanjutan. Karena jujur di awal saya ingat kemarin di tahun 2023 awal saya mulai beraksi dengan organik ini, itu tidak semua, artinya miris, artinya orang-orang itu sudah terbiasa dengan apa adanya yang selama ini seperti itu, dengan memakai pemupukan kimia, kemudian dengan obat-obatan kimia, pestisida. Nah, pada saat kita mengenalkan pupuk organik, kemudian kita mengenalkan juga kompos dan lain sebagainya, kohe dan lain sebagainya, ditambah dengan Fesnap, pestisida nabati. Nah, ini tentu ada keraguan. Karena banyak dari mereka yang mencoba dulunya itu tanam padi tumbuhnya rumput. Seperti itu. Jadi kekecewaan itu yang mereka takutkan. Jadi ragu-ragu sampai saya saya yang beli. Makanya sekarang saya muncul usaha baru. Jadi memasarkan padi beras sehat. Karena dihasilkan dari, jadi petani yang memakai pupuk kami yang tidak ditambahkan dengan kimia, kami ambil dengan harga yang lebih tinggi sedikit daripada harga pasar. Karena kami jualnya juga lebih tinggi dari harga pasar juga. Gitu. Karena tagline kita adalah beras sehat. Itu beras sehat pribumi, karena itu kerjasama kami dengan HIPI seperti itu. Oke, yang pastinya dengan menggandeng ataupun kerjasama dengan pihak lain itu sudah membuktikan begitu ya, Bu ya? Ya, sebenarnya akhir tahun kemarin itu kami juga sempat launching beras sehatnya ini, kemudian kita coba di 1 ton ya, itu tidak sampai 2 minggu sudah habis. Ternyata beda beras, rasa nasi yang dihasilkan dari beras ini beda banget gitu loh, lebih gurih, lebih pulen, kemudian dicok gitu ya, di magicom ataupun di tanah itu 1 hari sekarang Nana ya pagi ya, sampai besok sore itu belum berbau, artinya masih bagus, masih seperti awal gitu loh. Dan saya coba sampai lusa pagi itu masih bisa dimakan. Oh gitu. Iya, Wah, itu. di situ memang keunggulannya ataupun kelebihannya, Bu ya. Artinya dia tidak menimbulkan aroma yang seperti kita masak biasa yang besoknya saja sudah berubah rasa. Oke. Iya. Itu. Kemudian memang lebih lama kenyang. Oh gitu. Iya. Makanya Makanya saya sarankan mereka kalau di daerah Denpasar ya, itu mereka sudah khususnya penderita diabetes atau misalnya masalah-masalah kesehatan degeneratif, itu mereka sekarang sudah beralih ke beras organik. Kemudian apalagi sekarang kami juga ada teman ya di nenek moyang 69 itu kan dia juga produk-produknya mulai ke organik yang dihasilkan. Jadi beras kemarin dia sudah pesan, Bu Gun saya 500 kilo. Jadi udah 1/2 ton nih untuk lulur. Oh iya, sempat kami ajak dialog gitu Ibu, yang memproduksi lulur badan, masker wajah gitu, Termasuk sekarang karena kami juga di coklat juga sudah berhasil dengan pupuk ini, coklat kami juga, Mbok jangan dijual kemana-mana, saya yang beli. Jadi dia pun sekarang mulai apa yang dipakai pemupukannya sudah mulai ke organik. Oke, wah. Sebenarnya manfaatnya luar biasa ya Bu ya. Betul. Kemarin juga kami bertemu dengan yang akan kami ajak kerjasama dari Ketua Umum HIPI Pusat, ya Pak Herik Hidayat juga menyatakan bahwa beliau akan siap mempromosikan minimal Bali dulu deh, maksimalkan untuk organik. Kemudian beliau akan bawa nasional. Seperti itu. Bahkan beliau bilang nanti saya akan jaring-jaring untuk toko-toko misal rumah makan modern yang memang menggunakan organik, itu kita akan yang support seperti itu. Oke. Wah, pendengar, menarik sekali perbincangan kami ya di kesempatan siang hari ini, apalagi terkait dengan sumber ekonomi
terkait pertanian organik yang meningkatkan ekonomi begitu ya Ibu ya, dan juga ada efek sampingnya bagi kesehatan untuk Anda tentunya. Dan kita akan menantikan atensi Anda pendengar di 24644 atau ke WhatsApp di 081139999790 atau bisa berkomentar melalui channel YouTube kami di RRI Singaraja Official. Mohon izin Ibu Gun, sembari menantikan atensi pendengar, kita jeda sejenak. 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja. kanal informasi dan inspirasi. Mengenal rempah dan kuliner Nusantara bersama praktisi Usada Ayurweda dan pakar kuliner Wayan Mulyarte. Asam Jawa, buah celagi atau lunak, kita mengenalnya di Bali. Ini biasa kita pakai sebagai bumbu rujak dan merupakan salah satu bahan pembuat jamu atau loloh. Mengandung vitamin B3, geranial, pektin, sitrik asid, dan lain-lain. Rebus atau cukup seduh dengan air panas. Tambahkan sedikit gula, akan menjadi gula asam yang sangat berkhasiat. Khasiatnya yang sudah secara empirik kita tahu adalah untuk mengobati encok, eksim, bisul, demam, sariawan, penghilang rasa mual, kolesterol tinggi, kencing manis, asma, dan haid tidak teratur. Ayo, cintai rempah dan kuliner Nusantara, saksi sejarah peradaban dunia. Berbeda dalam menentukan pilihan. Janganlah ragu, datanglah ke tempat kita, memberi layanan terbaik, melangkah bersama satu hati. Mertabuana motor, wujudkan impian kita. Mertabuana motor, satu hati untukmu, tempat yang paling terpercaya. Tetapkan pilihan kita pada Mertabuana Motor. PT Mertabuana Motor, dealer dan bengkel resmi Honda yang berada di Jalan Ahmad Yani nomor 188 sebelah barat Traffic Light Pantai Penimbangan, Singaraja, Bali, melayani penjualan berbagai tipe sepeda motor Honda, servis dan spare part asli Honda. Untuk info lebih lanjut, datang segera ke PT Mertabuana Motor dan dapatkan pelayanan berkualitas standar dari Honda. Mertabuana Motor, wujudkan impian kita. Mertabuana Motor, satu hati untukmu, tempat yang paling terpercaya. Tetapkan pilihan kita pada Mertabuana Motor. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
Iya, pendengar Indonesia Bisa bersama pegiat UMKM ataupun bersama IWAPI begitu ya. Tentu saja kami masih sharing seputar topik pertanian organik meningkatkan ekonomi dan kesehatan masyarakat bersama narasumber Ibu Putu Gunatri. Silakan pendengar Anda bisa beratensi di 24644 atau bisa ke WhatsApp-nya Pro 1 di 081139999790 dan bisa berkomentar melalui channel YouTube kami di RRI Singaraja Official. Tadi juga sudah disampaikan begitu terkait keunggulan utama dari tanaman organik ini sifatnya yang lebih ramah lingkungan tanpa adanya penggunaan bahan-bahan kimia. Di pekarangan rumah apakah memungkinkan begitu, Ibu? Sangat-sangat memungkinkan. Jadi jangan khawatir bagi teman-teman atau pemirsa yang tidak memiliki kebun, tidak memiliki sawah. Ayo kita manfaatkan pekarangan rumah kita. Walaupun sempit ataupun tidak ada halaman, nggak masalah, kita bisa dengan tabula pot gitu ya. Jadi mulai dari memilih tanaman yang mempunyai nilai ekonomi. Misalkan bunga-bungaan yang bagi kita yang Hindu itu kayak bunga pacar, kemudian kemitir dan lain sebagainya, ataupun yang kayak sekarang cabai yang mahal, ayo kita tanam di rumah, minimal lah kita punya 5 pohon gitu kan. Nah ini bagus banget, kemudian terung, bisa juga tomat dan lain sebagainya. Nah ini bukan kita hanya akan memanen hasilnya atau buahnya, tetapi kita juga akan menghirup udara yang mengandung oksigen yang bagus. Jadi kualitasnya, kemudian sirkulasi dan lain sebagainya. Ini yang perlu kita perhatikan, karena biasanya kalau kita bertaman, kenapa malas bertanam pot, itu biasanya sering ganti-ganti media. Ya, media tanam gitu ya. Nah, dengan menggunakan pupuk Pornas ini, kita rajin setiap minggu menyiramkan atau menyemprotkan ke tanaman kita. Nah, itu dijamin jangka waktu lama baru kita ganti media seperti itu. Ini kita sudah buktikan mulai bulan Oktober kemarin kami bekerja sama dengan Kemen PPA itu di Desa Poh Pergong 50 kakak ya 50 ibu-ibu prasejahtera itu kita dampingi dengan tanaman pekarangan sehat seperti itu. Jadi kita coba, nah ternyata masih ada sampai sekarang itu beberapa yang masih panen sampai ini hari. Itu padahal sudah dari kalau Oktober sampai sekarang itu sudah 6 bulan lebih ya. Padahal itu di pot, tidak diganti-ganti tanahnya, medianya. Hanya dia panen cabai seminggu sekali, habis itu ya udah dia semprot lagi dengan pupuk organik seperti itu. Oh gitu, berarti memungkinkan Ibu ya. Tanaman apa saja begitu Ibu kira-kira yang bisa bermanfaat? Yang jelas itu dari sayur-mayur yang cantik itu kan ada sawi hijau, kemudian ada pokcai. Wah itu kan gampang itu ya, kita langsung konsumsi gitu ya. Kemudian ada kangkung darat gitu kan. Kalau dari bunga-bunga yang bisa pakai sembahyang itu juga bisa gemitir, kemudian pacar Cina dan lain sebagainya. Nah yang sejenis itu bisa kita tata sedemikian rupa sehingga pekarangan kita jadi cantik itu. Di samping itu kan bermanfaat sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi nggak lagi mengeluh cabai mahal, kemudian sayur-mayur mahal dan lain sebagainya. Karena kasihan juga petaninya kalau terus-terusan murah kita beli seperti itu. Iya. Wah ini memang sangat-sangat perlu terus diberikan sosialisasi Bu ya. Ini khususnya bagi ibu rumah tangga nih. Karena kita ibu rumah tangga yang sempat masak ya, dan karena tidak menutup kemungkinan banyak dari teman-teman kita terutama yang bergerak di wirausaha itu sulit sekali mengatur waktu untuk bisa masak gitu ya. Tapi bagi yang masak itu yang suka sambal itu sisihkanlah biji cabenya. Baru kita sebar saja dia akan tumbuh. Nah baru kita atur di dalam pot ataukah di dalam pot-pot yang plastik itu loh. Nah ini bisa juga, atau yang suka lebih kreatif lagi bisa dengan sampah-sampah plastik seperti pemanfaatan botol minuman itu dikasih tanah bisa deh tumbuh di situ.
tanaman yang kita akan tanam seperti itu. Mhm. Jadi tinggal kita tata, yang tidak punya pekarangan yang luas udah di tembok-tembok kita deh, di tembok pagar atau apa, itu disusun sedemikian rupa sehingga cantik tetapi juga tidak menghalangi keluar masuk kita. Seperti itu. Ibu sendiri apakah sudah mempraktekkan Ya, hal itu, Ibu? awalnya saya tanam tanaman hias di rumah karena saya suka hijau-hijau memang. Nah itu, tapi sekarang saya sudah mulai ada lengkeng saya juga sudah berbuah, itu juga dalam pot ya. Kemudian saya sekarang punya lombok juga di rumah, kemarin sudah mati karena sudah lama ya, sekarang sudah pembaharuan lagi. Mudah-mudahan 1 bulan ke depan sudah mulai panen buahnya seperti itu. Jadi anggrek juga saya suka, bukan hanya menikmati bunga anggrek, tapi saya juga suka ngelihat dia dari kecil gitu loh. Nah ini kemarin saya coba membeli bibitnya, sekarang sudah bertumbuh walaupun belum berbunga seperti itu. Oke, wah. Kalau seluruh pengurus ataupun anggota IWAPI apakah sudah mempraktekkan hal itu, Ibu? Ada beberapa yang sudah, mungkin ada juga beberapa yang belum. Mudah-mudahan nanti setelah kita adakan pertemuan, kita akan coba untuk menawarkan kepada teman-teman, khususnya pengurus, anggota dan bahkan binaan, untuk memulai suka menanam seperti itu. Ya, apapun itu tanaman, entah itu tanaman hias ataupun tanaman yang bernilai ekonomi, untuk nambah-nambah mengurangi biaya dapur gitu ya. Nah ini saya rasa sangat cocok sekali kita tanam di taman pekarangan kita. Ya, ini cukup menarik. Jangan-jangan saya ikut ikut mempraktekkan ya, Ibu Gun ya. Yang gampang itu kangkung darat. Oh, kangkung darat. Kangkung darat itu gampang banget. Iya. Baik pendengar, kita masih menantikan atensi Anda ya di 24644 atau bisa ke WhatsApp-nya Pro 1 di 0811399790 atau bisa berkomentar melalui channel YouTube kami di RRI Singaraja Official ya. Jadi secara umum memang dampak positif dari pertanian organik ini bagi lingkungan ya Bu Gun ya, itu memulihkan kondisi tanah yang mungkin yang sudah terlanjur rusak, bisa dikatakan seperti itu Bu Gun. Bisa dibilang sebagian besar tanah kita sudah artinya sudah menurun nilai kesuburannya, karena banyak contohnya dulu kami di kampung ya, di tanah itu orang tua saya tuh rajin banget nanam di di daerah sekitar rumah. Nah itu beberapa tahun kemarin itu ditanamin cabai nggak tumbuh. Kemudian ditanamin bayam nggak tumbuh, berarti kan tanahnya udah tanda kutip ya udah tidak subur lagi. Nah kemarin bukan berarti tangannya tidak tis ya? Oh enggak. Itu tidak ada istilah kalau tidak ada istilah. Itu bukan fakta ya Bu, itu mitos ya. Yang menyatakan tangannya tidak tis berarti memang malas. Oke. Jadi ya, lanjut Ibu. Jadi itu kita ada soil treatment untuk artinya memperbaharui mikroba dalam tanah. Itu sebelum kita tanam 3 hari sebelumnya kita semprotkan saja dulu dengan soil treatment yang kaya dengan mikroba premium. Banyak mikroba tapi belum tentu premium. Ini mikroba premium. Nah itu kemudian 3 hari setelahnya baru kita tanamkan di areal tanah tersebut. Kemudian tiap minggu atau 10 hari sekali kita semprotkan dengan pupuk cairnya. Seperti itu. Nanti kalau dia sudah mulai berbunga, baru kita ada pupuk serbuknya. Udah itu doang, sederhana. Jadi setelah itu ya nggak perlu lagi kita ganti-ganti media sering gitu ya. Nggak perlu karena pupuk ini sudah langsung bisa menyerap dari daun, lewat mulut daun ya, kemudian lewat serat batang ataupun lewat akar. Jadi 3 sistem penyerapan berupa nutrisi yang masuk, efek sampingnya adalah menyuburkan tanah karena kaya mikroba tadi seperti itu. Nah pupuk ini sudah majemuk dia, jadi siapapun bisa menggunakan, tidak perlu takut salah campuran dan lain sebagainya seperti itu. Jadi tinggal campur dengan air, udah diaplikasikan. 1 saset itu ada bentuknya saset-saset karena dia sudah nanoteknologi, jadi ukurannya sudah benar-benar 1/1 juta
mikron gitu ya. Jadi udah benar-benar kecil banget. Jadi udah tinggal larutkan, langsung disiramkan atau disemprotkan. Iya. Kira-kira kendala apa sih Ibu kalau kita menerapkan yang namanya pertanian organik itu? Yang sering ditemui di lapangan. Kalau di awal-awal itu tadi keraguan daripada pihak petani. Ya, keraguan karena pengalaman itu kan dengan organik hasilnya menurun. Iya. Pengalaman sehingga itu yang membuat harga jadi tinggi. Nah sekarang saya berharap ke depannya mungkin kita tetap hargai yang produk nanti hasilnya adalah produk sehat seperti itu ya. Tentu harganya juga kita akan lebih tinggi daripada harga yang biasa, tetapi tidak terlalu tinggi banget gitu loh. Sehingga ada penghargaan bagi mereka atau bagi petani yang memang ke organik gitu. Kalau kita samakan harganya apa dong bedanya? Ya kan? Tetapi tidak sampai contoh kalau kita lihat di pasaran adalah beras organik Jatiluwih. Itu sudah di angka 35-40 ribu 1 kilo beras. Tapi apakah itu tidak laku? Laku banget. Itu. Karena orang sudah mulai apalagi bule-bule yang ada di Indonesia ya, kemudian golongan menengah ke atas, itu mereka sudah berpikir organik. Sudah berpikir sehat. Karena mereka takut penyakit gitu. Kalau kita kan yang penting murah, enak di mulut, kenyang di perut, oke, gitu kan. Kita nggak pernah tahu ini kandungannya apa sih, ada zat berbahaya nggak di sini, kita nggak pernah mikir. Makanya itu kekhawatiran daripada pemerintah, makanya ditetapkan kita harus bebas stunting, kita harus menjadi Indonesia emas genre 2045. Nah, apa yang kita lakukan kalau kita tidak go organik? Hulu hilir harus benar-benar jalan gitu loh. Kalau kita ngomong ekonomi ekologis, kita harus berpikir organik. Seperti itu. Karena apa? Pemanfaatan terhadap lingkungan itu. Jadi kalau kita misalnya contoh Indonesia programnya adalah ekonomi hijau. Ekonomi hijau hulunya ya pertanian organik. Gak bisa ditawar lagi. Kalau kita memang benar-benar menerapkan program dan memang mau mengubah bagaimana ekonomi meningkat, kesehatan juga meningkat gitu. Nah, apalagi kekhawatirannya kan ininya kesuburan tanah, kan itu lingkungan berpengaruhnya di situ. Gitu. Ya kalau dulu katanya Roma Irama tongkat kayu bisa jadi tanaman. Nah sekarang jangan sampai tanaman jadi tongkat kayu. Jangan kebalik gitu ya Bu Gun ya. Betul. Seperti itu. Oke. Wah seperti itu ternyata Ibu ya kalau kita menemui di lapangan begitu ya kendala-kendalanya ya. Tapi itu memang bisa diatasi Bu. Dengan adanya kita seringnya audiens, kemudian komunikasi, sharing, kemudian mendorong, mendampingi, terus saja kita ngomong organik, satu saat akan menjadi semuanya ketularan gitu. Coba deh. Karena semua coba akhirnya ini. Nah kami dengan HIPI juga bekerja sama, itu kita akan Kabupaten Kota Sebali itu satu kabupatennya minimal 3 hektar demplot yang kita buat dengan organik ini seperti itu. Sehingga harapannya itu kan tular ke masing-masing. Kita akan kerjasama dengan desa, kelurahan maupun subak seperti itu. Dan BUMDes karena alur ekonomi di desa itu kan supaya BUMDesnya naik seperti itu harapannya. Makanya 3 ini yang kita pegang. Mudah-mudahan. Nah ini sudah kemarin kita udah di Ambengan udah panen beras sehat ya, panen padi sehat yang akan menghasilkan beras sehat. Mudah-mudahan 2-3 tahun ke depan udah berubah menjadi beras organik. Harapannya seperti itu. Wah banyak sekali Ibu ya memang menjadi PR Ibu ya. Iya, bukan hanya PR bagi pelaku bisnis ya, tetapi juga PR bagi pentahelik. Pemerintah, organisasi, masyarakat, kemudian swasta dan lain sebagainya. DPR, wakil rakyat ini juga harus turut bersatu padu untuk melakukan ini. Oke. Jadi program-program nasional seperti pencegahan stunting itu setidaknya bisa ditekan ya Bu ya. Betul.
Ya syukurnya di Bali tidak terlalu banyak ya, beda dengan kayak di daerah lain, daerah-daerah timur itu benar-benar sangat-sangat miris ya melihat bagaimana anak-anak itu pertumbuhannya nggak bagus, kesehatannya nggak bagus, memang benar-benar sebagai stunting. Oke, baik. Ibu, karena keterbatasan waktu nih tanpa terasa ya hampir mendekati pukul 12 waktu Indonesia Tengah kita berbincang. Kita yang monopoli, tidak ada yang bertanya. Oke, tidak masalah. Masyarakat juga butuh informasi ya Bu ya. Yang pastinya sharing-sharing yang Ibu sampaikan tadi, beragam informasinya itu sangat-sangat bermanfaat Ibu ya. Semoga harapannya seperti itu, apa yang kita bicarakan bisa bermanfaat dan terjadi sesuai yang kita harapkan, perubahan kesehatan lebih berkualitas, perubahan ekonomi menjadi lebih baik. Oke, wah luar biasa pesan yang cukup menggelitik begitu ya. Ini perlu dipahami khususnya untuk semua warga masyarakat Buleleng Ibu. Iya, tidak hanya petani tetapi semua, terutama kita kaum perempuan. Karena kesehatan keluarga terletak kepada kita, tanggung jawab kita mengolah masakan kita di dapur yang kita sajikan untuk makanan keluarga kita. Baik ya, terima kasih Ibu Putu Gunatri atas waktu dan kesempatannya sudah sharing seputar topik pertanian organik meningkatkan ekonomi dan kesehatan masyarakat dalam Indonesia Bisa UMKM bersama IWAPI. Selamat beraktivitas kembali Ibu dan salam sehat selalu. Salam sehat dan sejahtera. Om Santi 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 Om. Ya, pendengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.